Rukutan 1, 2, 3. Biasa. Alhamdulillah. Kemarin ini kita lanjutkan pelajaran kita tafsir. Ini tafsir adalah berharga betul seluruh dunia. Seluruh perguruan tinggi Islam ini buku dipakai tafsir Al-Maraghi. Atau tafsir Qurtubi. Qurtubi itu 20 jilid. Kalau ini hanya 10 jilid. Ya, 10 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Idah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-imanu tasdiqu jazima yaqtadira bi ibadil nafsi wa istislamiha wa madha al-amal mimma yaqdihi al-imam wa yattalihu bi ikhtilafi muraqabil mu'minin bil yaqini wal ghaibi ma ghaba anhu kafaratullah wa malaikatuhu wad darul akhirah wa ma fiha min al-ba'thi wan nusyur wa hisab. 6. Alladzina yu'minuna bis-salah. Orang-orang percaya, mereka beriman kepada apa? Beriman kepada gaib. Mana gaib? Seperti mereka tidak dilihat, tidak dilihat, akhir tidak dilihat. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Jadi mendirikan salat itu asalnya seluruh nabi dia melakukan salat ada 2 rakaat. Terasa 2 rakaat. 4 rakaat satu-satunya. Nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima itu Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj pertamanya yaitu Nabi SAW dia dari Masjidil Haram. Pada waktu itu Nabi singgah di rumahnya keluarganya Imahani. Namanya Imahani, keluarganya dekat Masjidil Haram istirahat. Ya lama kemudian datang Bora. Datang Bora untuk menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salat. Jadi Nabi SAW langsung siap. Nah berapa Bora? Pergi puluhan Bora. Ada paling kurus. Kenapa kurus Bora? Ditanya kenapa Bora itu kurus? Katanya Nabi SAW itu sejak adanya Nabi Muhammad SAW itu rindu mau melihat Nabi Muhammad SAW. Maka itulah dikehendaki Allah Taala Bora yang paling kurus untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Lewat perjalanan gelap, tapi kelihatannya Nabi melihat. Melewati beberapa perkara. Ada dilihat orang dipukul kepalanya, dipukul kepalanya. Nabi mengatakan, ya malaikat, ya Jibril, kenapa dipukul kepalanya itu? Kenapa dipukul kepalanya? Malaikat mengatakan, itulah orang perumpamaannya tidak mau sembahyang. Malah sembahyang, jadi dipukul. Ya lalu dipukul. Itu. Nah. Kedua, mulai lagi di jalan ke namanya
itu kemudian lagi orang menanam padi. Itu hari dia menanam, itu hari juga dipanen. Berkata misalnya, apa itu ya malaikat? Itulah perumpamaannya membarancakan hartanya. Itulah hartanya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi menemukan lagi ada orang makan daging masak, ada daging masak, ada tidak masak. Kenapa itu orang pada waktu itu dia makan daging tidak masak? Masa boleh bisa makan itu nasi tidak dimasak dan tersebakan? Yang dimakan itu belum masuk, bilang dimasak, mentah. Berkata lagi Muhammad SAW, ya Jibril, kenapa dimakan daging yang mentah? Nah, ada daging sudah masak. Yang mana? Kata menyusul, dengan saja. Itu diam. Al-ilmu sayyidun bil kitabati kaidus suyud kabil hibad wasifah. Itulah ilmu. Ilmu itu diumpamakan seperti nelayan mencari ikan di laut, dan harus siap apa? Siap itu jala untuk ambil itu ikan. Siap bunre itu untuk ambil ikan. Begitulah perumpamaannya orang mencari pengetahuan harus menulis, harus bersiap menulis. Kalau ada orang yang tidak menulis, tidak bisa dapat ilmu, tidak bisa dihafal. Penting, tidak bisa dihafal ilmu terus-menerus. Jadi harus kita menulis. Itulah membantu kita orang yang belajar harus menulis. Tapi ditulis hilang, jadi hafal. Kalau ditulis dilihat lagi. Lihat tuh. Belajar waktu kecil sama hanya air tidak bisa terhapus. Orang orang itu baru belajar sama air. Ini habis lagi, dihapus lagi itu. Kalau anak-anak kecil belajar sama hanya batu. Kalau sudah digeragi itu itu batu tidak bisa terhapus. Tidak terhapus. Kenapa? Kalau waktu belajar. Kalau waktu kosong mengaji. Tak begitu. Barakahnya ilmu itu harus kita pelajari ilmu. Kalau tidak dipelajari maka tidak bisa dapat. Lagi dong. Lalu masih ada. Lalu tiba Nabi Muhammad SAW di masjid. Di mana? Masjid Aqsa. Hingga sembahyang Nabi SAW yang mengimani adalah Nabi SAW. Ada mengatakan malaikat imam. Sudah itu sembahyang, maka Nabi SAW ditarik oleh malaikat ke langit 7 lapis. Ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi ini ketemu. Bilang, mana akan siapa teman tak? Berkata malaikat itu, yaitu malaikat berkata, malaikat Jibril mengatakan Muhammad. Muhammad. Untuk apa? Untuk menerima sembahyang 5 waktu. Nabi menerima sembahyang waktu. Pada waktu itu malaikat yang mampu langsung kepada
menghadap kepada Ta'ala, maka singgah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sampai situ saja. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki langsung ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada mengatakan pendapat Nabi hanya melalui bayang-bayangan melihat Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada mengatakan riwayat dia sudah ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disampaikan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Nabi SAW pada waktu itu dia menerima sebagai 5 waktu. Menerima sebagai 5 waktu itu sebentar tidak lama, karena sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cahaya seperti lampu melihat itu. Disampaikan oleh Allah Muhammad menerima sembahyang 5 waktu, 50 sembahyang, 50 sembahyang. Lalu Nabi SAW sudah kembali untuk ke dunia. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, dari mana ki? Bilang, saya ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima sebagai waktu. Nabi Musa mengatakan, kembali ki, dia tidak mampu umatmu untuk melakukan sebagai waktu. Jadi Nabi SAW kembali mengatakan, ya Allah, tidak sanggup menerima 50 sembahyang. Jadi dikurangi menjadi 5 sembahyang. 5 sembahyang sampai sekarang. Tidak ada Nabi melakukan sembahyang 5 waktu kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu dasarnya. Kenapa sembahyang waktu? Itu dasarnya seluruh amal. Kalau orang yang sembahyang beramal dengannya bersedekah, tapi tidak sembahyang, atau dihitung. Jadi Anda kalau bersedekah kok lantas dia sembahyang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sembahyang itu adalah bentuknya amal. Itu menentukan kalau sembahyang itu dasarnya diterima amal orang, banyak sedekahnya, banyak apanya, tetapi tidak diterima. Itu proses, baru terima proses, diproses kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai waktu. Selanjutnya, pendek toh. Wa mimma razaqnahum, dan sebagai rezeki mereka yunfikun, mereka membelanjakan atau mengeluarkan zakatnya. Ini kedua. Tapi salat asal ada masalah ada kena hukum. Jadi bergandengnya salat dengan zakat. Zakat. Zakatnya 2% setengah. Contohnya, Anda mendapat gaji umpamanya 10 juta. Kalau sebentar bekerja di bank atau di mana bekerja, jadi harus keluarkan zakatnya 2% setengah. Dengarkan, 2% setengah dikeluarkan zakatnya. 10 juta berapa? 2% setengah. Berapa? 2% setengah dikeluarkan zakatnya. Itu. Menurut Imam Abu Hanifah, setiap bulan wajib keluarkan zakatnya. Kalau Imam Syafi'i tidak, nanti di setelah 1 tahun. Mana lebih bagus? Mana lebih praktis? Kalau lebih bagus menurut saya, lebih praktis Imam Abu Hanifah, karena nanti 1 tahun kita dikeluarkan zakatnya bisa habis. Itu.
Jadi tergantung dari yuk Imam Syafi'i cukup di 1 tahun baru kebakar 2,5. Kalau Abu Hanifah tidak, setiap bulan dikeluarkan zakatnya. Begitu imam lain, mazhab 4, so Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Abu Syafi'i hati-hati, hati-hati, jadi cukupi 95, dia bakal pendapat. Imam Syafi'i 96, dikeluarkan zakatnya, 90 juta, dikeluarkan 2,5. Kalau Abu Hanifah yaitu 85%, 85 baru keluar zakatnya, 25 juta umpamanya. Tentu. Nah, kalau tidak mengeluarkan zakatnya, lantas itu sebentar di dunia ini itu menyebabkan penyakit terus menerus pada manusia. Benar kan? Kenapa banyak orang itu sakit? Karena tak perlu zakatnya. Nah, makan zakatnya. Itu zakat untuk anak orang miskin. Bantu? Nah, apa hukumannya beragama? Nanti kita baca ayatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum. Orang yang punya zakat waktu zakat keluar, maka dia cerita sebentar. Akan cerita lindrona. Kenapa lindrona cerita? Dia bisa jawab. Kenapa lindrona cerita? Hah? Siapa bisa jelaskan ini orang tidak dikeluarkan lindrona cerita? Siapa bisa menjawab kenapa lindrona? Ini bisa. Ini bisa berpikir. Tidak bisa. Sebabnya kalau ada orang minta zakatnya sekitar ini kena sudah tuh. Itu juga dalam Al-Quran. Coba jelaskan Al-Quran. Kemudian apanya lagi? Banderina. Kenapa banderina? Tentang itu Al-Quran ada contoh. Bilang seketar, dacuk nah, sudah bersona. Nih, dacuk ni menurut saya belum cukup pendapatan saya. Istri kayak ini sampai sini. Saya tahu. Ya kan sudah. Berapa? Sudah belakang. Di belakang. Kamu pelan-pelan. Kenapa tanya? Saya bisa jawab lagi. Iya, kenapa? Begini. Bilang, Bapak, ada orang minta zakat, aja di bawah. Apa bilang? Mabok kamu. Tidak mau menjawab itu. Coba Rasulullah berkata, Yauma mimma 'alaiha fina jannatu wa bi'ajibal wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada mengaku yang bukan baju macam itu. Jadi mabok dalam itu. Jinta. Jadi medai kalau itu orang yang mengerasa ada minta zakat. Tidak. Nah, kalau kemudian itu diserika bukan ini, diserika. Diserika apa ya? Lindrona, belang. Sudah itu belerema lagi. Sudah lagi di belakang. Yang batu pada hari kiamat, kata orang Islam, sudah tak ada zakatnya, bangsa disuruh neraka, belang matanya, dia jadi seke ni, leke. Dia kan, baru bukan cuma tengah nanti ko, berada ko, seke, leke.
Sekte. Apa artinya? Dengarkan. Dengarkan. Sekte Yahudi zakat. Mengerahkan zakatnya. Iza yakfi alaihi. Dia mengerahkan zakatnya apabila sudah sampai satu persekian. Yang kedua, Yahudi zakat. Manilladhi yattabi alaihi. Dia menurut zakatnya orang-orang yang biasa berikan suruh. Coba kalau bahasa orang kaya nak suruh rolo cuci yang kumpulku. Orang kaya tentu memberi zakat, itu memberi zakat kebiasaan suruh. Itu banyak memberi zakat karena ada manfaatnya pada dia. Itu banyak yang mas reka namanya. Yang ketiga, Yahudi zakat. Dia memberi zakatnya diakbarihi. Dia memberi zakatnya keluarganya. Padahal itu zakat harus diberikan. Jadi berikan, dia berikan orang lain, dapat diberikan orang miskin. Yang keempat, lekte. Apa lekte? Yang zakat, orang yaktubulih. Dia mengeluarkan zakatnya sembunyi. Mencari yang mana berbunyi. Untuk mengeluarkan zakatnya. Sekian cari guru, sekretarian. Belum bisa berikan pakai anureta, belum ada yang menjadi adat. Itu malas ya toh. Sekte, kalau kita berperu, nah sesuatu jauh, dia bersekte. Ini namanya sekte, nah sekte, lain misalkan, itu, nah itu zakat lah. Nah jadi sebentar kalau keluar dari neraka sudah dihitung, sudah diserika berapa tahun, semua berlalu drama. Tanda apa tuh? Kalau orang kaya sebentar, umpamanya orang kaya itu lancar dengan zakat itu diserika, 5 seke. Yang dizakat dia akan manfaat begini. Dia mengzakatnya karena manfaat dirinya. Yang zakat, dia mengzakatnya, umpamanya zakatnya 200, hanya 100, itu namanya rekte. Dia bersyukur sekena. Rekte, dia punya tubuh. Di makan lagi, dia tersembunyi. Yang ketiga, yaitu sekte. Tidak ada di kelas sedikit, dipanggil yang mana pun, sapu tidak ada yang bagikan aku bagian mata dari sekte. Faham? Jadi catat di bawah itu ilmu. Tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam kitab. Nah, di dalam kitab ini, tapi hanya penafsirannya saya mengeluarkan pendapat menurut dalam surat ini. Betul. Jadi dia betul orang sekte ulangi sekte reke sekte. Paham? Ulangi sekte reke sekte. Nah sekte dia ada di antara belakang. Nah, betul? Pahami? Iya, mak pidato kenapa? Itu malah pidato. Kalau di kampung tuh itu. Mari kita melihat tafsirnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi al-iman bitasdiqi jazimi yaqtadu bi irganihi nafsi wa yastaslimuha wa amaratuhu al-amal mimma yaqtadi iman. Orang beriman itu percaya gaib
Dia memberatkan, dia menerima, jazim, langsung dia menerima, yang tadi bidani dan langsung dengan hatinya, dengan itu. Wasislamnya dan menerima itu apa namanya? Itu iman kepada yaitu kamu salah, menggunakan zakat, itu. Wa malat ulama dan memerintahkan untuk menerimanya. Dia memerintahkan untuk menerimanya itu iman. Bima yaqdihi iman. Apa-apa yang sesuai dengan kepercayaannya. Wa yattalifu bi idlaji khilafihi dan berbeda dengan dia berbeda dengan apa namanya yang lain seperti pemberian, ada namanya sedekah, ada manfaat, mungkin, beda ke sedekah, apa sedekah? Coba contoh sedekah, contohnya berbicara dengan ketawa-tawa, kata sebelumnya, yaitu sedekah, terima itu sedekah namanya. Tentu di sedekah ketemu dengan orang dengan bicara yang baik itu sedekah, bukan berupa uang. Wah, bukan berupa uang semuanya. Jadi ada sedekah sesuai dengan apa namanya? Jadi itu alaihi sifat untuk ketawa. Jadi ada sedekah yang dia beres betul. Dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa bersedekah itu harus dengan keikhlasan, yang sempurna. Berikan contoh, umpamanya orang kaya, orang kaya tuh, lantas ada yang kutang bumi, kemudian adik kata saya bukan saya untuk ke sekolah. Kalau ma'ruf wa betul hal misalnya kita bahasa lagi. Bersedekah. Kalau ma'ruf berkata dengan sedekah itu lebih berharga daripada bersedekah bilang. Jangan bilang, kau sudah berikan orang jangan diberi yang kata bukan saya itu. Tidak ada pahalanya. Kalau ma'ruf wa ma'rufiyatu wa ma'rufiyatu khairu min zakat asma wallahu a'lam. Orang yang bersedekah lantas hitung yang diberikan sedekah itu, maka dia akan mendapat itu banyak pahalanya. Itu apa namanya? Ria. Ria untuk ria. Jadi ria itu tidak ada pahalanya. Wal nusyur, wal hisab, dan akan diproses pada hari kiamat. Wal iman bil ghaibi wa i'tiqadu iman itu adalah mempercayai gaib dan menyaksikan dalam hatinya diwujudi dengan keadaannya Allah Subhanahu wa taala, keadaannya Allah Taala, wara'al sana, dan melihat apa-apa yang paling baik menurut dia. Asal dari dalil, maka dia menunjukkan kepada dalilnya. Awil wajdani, apa mendapatkan itu menerima sesuatu. Jadi orang yang apa namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung hatinya kudu yang sudah dicari ini yaitu tunduk. Jadi orang beriman tunduk, merasati hatinya dia untuk mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lain berikut akal, tidak tidak menjangkau akal. Bagaimana betulnya? Liannahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kuasa penuh.
kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibantah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqi bihadza yas'alu tasdiq. Barang siapa meyakini ini, maka dia gampang itu membenarkan wujudi haliki, adanya Allah Subhanahu wa taala di samawati wal ard, untuk diciptakan langit dan tanah itu lapis, ya. Dilapis. Munazzalahu alaihi, dan bersih suci Allah Subhanahu wa taala anil madati wa tawaiya, apabila itu makna berbeda dengan sesuatu. Wa idza wajaba fa'ala rasul, apabila disifati Rasulullah SAW ala wali allati ta'asullah, maka dia mempunyai ilmu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuha, dia melakukan pada kamalan ta'al malakat au rasbu ala al-yum. Ya, salah satu terakhir. Dengarkan, wah. Dari hadis. Coba catat pelan-pelan. Kalau Rasulullah SAW, in aradtum isal syuhadai wa mautu syuhadai. Dengarkan, in aradtum Aisyah syuhada wa mautan lahu syuhada. Siapa ingin untuk hidup dengan syuhada, wa mautu syuhada, dan mati dalam syuhada, wal najata, dan lepas dari hari kiamat, hari pada masa, wa dillu yaumal harri, dan menjadi payung hari panas itu di pada masa, wal hada bin dawalati, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Jadi sesat tapi diberi petunjuk yang salah. Daimun fa'adimu qira'atul Quran, maka tekulah membaca Quran, tekulah membaca Quran. Fa'innahu kalamur rahman, sesungguhnya Quran itu ada perkataan Rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minasy syaitan, dan benteng dari setan. Jadi benteng itu baca Quran, mau benteng, siapa mau selamat pada pada masa dari panas itu, dan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'adilu qira'atul Quran, maka bacalah Quran terus-menerus. Kalau mau sebentar mati syahid, selama dalam pada masyar, selama panasnya hari panas, dan menjadi payung pada hari kiamat, dan menjadi petunjuk orang yang membaca Quran. Fa'adilu fi Quran, maka terus-teruskanlah membaca Quran. Fa'innahu kalamur rahman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada Rahman. Wa hisnu minasy syaitan, dan membentengi dari setan. Jadi setan tidak masuk. Menghafal itu terus-menerus. Itu menghafal harus jangan nanti mau berhafal, baca terus, tidak ada fatwa. Walau itu mizan, dan diberatkan timbangannya sebentar orang yang membaca Al-Quran. Hadis lain, karena disampaikan afdalul ibadat li ummati qira'atul Quran. Yang bermula ibadah di sini Allah Taala, umatku qira'atul Quran, baca Quran. Kalau mau kasih anak, selalu baca Quran. Itu kenapa ada orang sakit, kan tak perlu mengaji, tak perlu mengaji.
mengapa pun sampai seterusnya. Afdal ibadah ummati, yang paling mulia ibadah di sisi umatku qiraatul Quran, baca Quran. Ini baca Quran, dibaca sembahyang ada wudu 100 hari. Dibaca Quran di waktu sembahyang 100 pahalanya. Wah, satu huruf. Cepat deh banyaknya. Dibaca Quran ada wudu bukan sewaktu sembahyang, yaitu 25 pahalanya. Hah? Dibaca Quran tidak ada wudunya 10 pahalanya. Di 3 derajat. Dibaca Quran dan pakai sembahyang 100 pahalanya. Dibaca Quran ada wudunya, jadi dibaca sembahyang 25 pahalanya. Dibaca Quran tidak ada wudunya 10 pahalanya. Itu yang berapa sekarang? Yang 7, yang 6. Jadi Anda harus belajar. Al-ilmu harbu lil fata muta'alika as-sailu harbin makani. Jadi harus rajin, menghafal menghafal diulangi 40 kali satu Ramadan. Satu juz. Menghafal itu sebagai standar 1 juz 1 bulan. Kenapa saya menghafal 1 juz 1 bulan? Sekarang ada 2 bulan dia pernah hafal. Belum ada hafal. Kenapa? Main saja. Jadi standar penghafal itu dibaca dulu 40 kali. Sudah itu diulangi nih, baca hafal. Di atas sebetulnya diulangi lagi juz pertama, kedua, juz ketiga ulangi juz pertama, juz keempat ulangi juz pertama, begitu terus. Yang biasa tidak diulangi juz pertama, habis dalam. Nabi misalkan bahwa unta kalau unta itu cepatnya lari dengan penghafal. Jadi lebih cepat habisnya hafalnya daripada unta. Cepatnya habis, hilang dan masih ada darah tiba bilang. Saya kira cukup sekian. Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi hidayah Allah Taala untuk belajar. Jadi kalau kefahamannya kesudah wala, insyaallah Tuhan akan berikan. Amin. Allahumma tawil amarana wa safi asadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.